Cerita film kali ini diangkat dari kisah nyata antara tahun 1954 sampai 1956. Namanya Umar. Dia adalah seorang marbot masjid serta penjaga malam di kantor ledeng Kebon Sirih. Kalau sekarang kita sebut saja PAM DKI. Sehabis sholat asar biasanya Umar berangkat kerja dengan menggunakan sepeda dan membawa bekal makanan serta minuman. Menjelang subuh, Umar baru pulang dari kantor ledeng. Kebiasaan Umar selama ini membangunkan orang-orang untuk sholat subuh dengan mengetuk-ngetukkan tongkatnya ke pagar rumah penduduk. Oi, Masani, bangun! Oi, Rodami, bangunin laki lo dan sobo ini! Umar akan berhenti mengetuk-ngetukkan tongkatnya ketika sudah terlihat lampu yang menyala dari dalam rumah. Sambil menuju arah ke rumahnya, sepanjang jalan, Umar terus mengetuk-ngetukkan tongkatnya untuk orang-orang supaya sholat subuh. Oi, orang-orang bangun, oi! Udah subuh nih, ayo sholat subuh! Satu hari sekitar jam 2 malam, Umar dibawa oleh orang-orang di kantornya dalam keadaan yang sesak nafas. Dan beliau meninggal pada hari itu juga. Siapa yang meninggal, Dik? Pak Umar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pantes tadi subuh tak kedengaran dia lewat depan rumah. Tampak beberapa penduduk yang sedang mempersiapkan pemakamannya Umar. Ada yang sedang mengaji, ada pula yang sedang mempersiapkan pemandian untuk jenazahnya Umar. Wah, Umar pendek umurnya. Ada juga penduduk yang memberikan support serta kepedulian terhadap istri dari Umar. Umar ini memiliki seorang istri serta 4 orang anak yang masih kecil-kecil. Ada salah satu warga yang memperhatikan kain penutup jenazahnya Umar bergerak-gerak dan dengan perlahan-lahan dia mencoba untuk membuka kain penutup. Tiba-tiba kepanikannya warga serta pada berlarian terjadi di dalam rumah ketika mereka mengetahui jenazahnya Umar bangkit lagi. Dengan perlahan, Salim dan Pak Haji serta para penduduk coba mendekati Umar dan berusaha untuk meyakinkan apakah memang Umar hidup kembali. Arif. Iya. Nah ini di sebelah lu siapa nih? Ini nih. Ini Haji Demiati kan? Ah, benar. Wah, kenapa, Arif? Umar masih tampak kebingungan melihat banyak orang di rumahnya. Akhirnya Pak Salim bilang bahwasannya Umar tidur agak kelamaan, sehingga para penduduk menyangka bahwasannya Umar sudah mati, tetapi ternyata Umar masih hidup. Umar mencoba mengingat-ingat kembali apa yang sudah dialaminya, dan dia teringat berada di satu tempat yang penuh dengan orang-orang dengan pakaian seperti ihram, dan dia berteriak-teriak memanggil ibunya. Umar nampak kebingungan di mana sebenarnya dia sedang berada. Semua nampak asing baginya. Dengan sambil terus berteriak-teriak memanggil nama ibunya. Jantungnya lemah, Pak Sarif. Akhirnya dokter datang mengecek kondisinya Umar. Nampak memang jantungnya yang lemah, tapi ternyata tidak apa-apa. Tapi tetap harus kontrol untuk memastikan kondisinya fit seperti sedia kala. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Wak. Kopinya nggak pakai gula kan? Betul. Wakia udah tahu semuanya berapa ya? Nggak tahu. Kata Wakia, Umar masih punya utang. Betul.
bilang sama Wakia, ntar kalau Wa Umar sudah terima gaji, baru Wa Umar bayar ya. Setelah mati surinya Umar, istri serta anak-anaknya Umar pergi meninggalkan rumah Umar dengan alasan setiap malam tubuhnya Umar seperti bau mayit. Sehingga Umar terpaksa memesan makanan kepada warung penjual makanan di kampung itu. Tuh perempuan maunya apa? Anak-anak semuanya dibawa. Nggak boleh nemuin gue. Katanya, kalau malam badan gue bau mayat. Satu sore, Dani anaknya Pak Salim menyampaikan pesan dari Haji Dimyati kalau bapaknya selepas Isya ditunggu di masjid untuk membicarakan bau mayitnya Umar yang sudah sangat meresahkan warga. Orang-orang kampung udah pada rame bicara badan Wa Umar yang bau mayit. Ketika Umar sedang membersihkan masjid peninggalan almarhum Haji Murtado, nampak para penduduk yang datang berduyun-duyun untuk mengusir Umar karena sudah tidak tahan bau mayitnya yang berasal dari tubuhnya Umar. Sampai-sampai Umar bersembunyi di dalam gudang untuk menghindari amukan massa. Ayo keluar! Keluar! Kalau kamu nggak mau keluar, kami suruh orang-orang ini bakar gudang ini! Nampak wajahnya Umar yang dirubung lalat yang begitu banyak. Sangat ketakutan melihat massa yang sangat beringas. Penghasut! Sadar diri dong lo. Bukan anak sini. Lu pendatang. Salim nampak sangat geram terhadap Ahmadin yang selalu mencoba menghasut warga untuk mengusir Umar dari masjid, yang sebenarnya Umar ini merupakan turunan dari Haji Murtado yang mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid. Lu? Maksud kami, Bang, agar Wa Umar bisa keluar. Hei Ahmadin, lu tidak berhak mengusir si Umar dari masjid. Dia keturunan Haji Murtado. Massa tidak berhenti hanya sampai di sini. Bahkan massa menyegel rumah yang jelas-jelas rumah milik pribadinya Umar sendiri. Kejadian demi kejadian yang tidak enak terus dialami Umar. Sampai-sampai dia diberhentikan kerja dari kantor ledeng. Kawan-kawannya di tempat kerjanya sudah sangat tidak tahan sama bau mayitnya Umar. Surat sama duit pesangon lo. Dengan langkah gontai, Umar pergi meninggalkan kantor ledeng. Dia berjalan dengan pikiran yang berkecamuk, serta ratusan pertanyaan yang hinggap di benaknya. Sampai-sampai dia tidak memperhatikan jalanan dan sebuah mobil menabraknya, sehingga dia tewas di tempat itu. Ahmadin yang ingin pulang ke rumah istri mudanya dikagetkan ketika Pak Husin yang bertugas ronda mengabarkan bahwa Umar baru saja lewat. Tempat, Pak Husin. Pantasan Pak Umar baru saja masuk gang. Jangan macam-macam, Pak Husin. Kok? Pak Umar kan baru mati. Astagfirullahaladzim. Sambil bersiul-siul, Ahmadin berjalan menuju rumah istri mudanya. Tiba-tiba, dia melihat sosok Umar di depannya. Umar. Umar. Dengan penuh ketakutan, Ahmadin lari meninggalkan Umar. Bahkan para penduduk yang sedang tidur pun tidak luput dari hantunya Umar, yang seperti kebiasaannya di waktu masih hidup, yaitu membangunkan orang-orang untuk sholat subuh.
Dani anak Pak Salim pun tidak luput dari hantunya Umar. Umar bahkan menyuruh Dani untuk membangunkan ayahnya untuk sholat subuh. Dale, bangunin Babelo. Udah subuh nih. Astagfirullah. Sholat subuh. Umar. Dani langsung lari melihat hantunya Umar. Ada apa lu, Dali? Wah Umar teh. Wah Umar. Dani langsung bercerita kepada orang tuanya bahwasanya dia tadi di depan ketemu dengan hantunya Umar yang memberitahu untuk membangunkan ayahnya untuk sholat subuh. Akan tetapi hantunya Umar sudah tidak ada. Sekarang kita ke rumah Bang Sarip. Kita minta pertanggungjawabannya. Pagi harinya, para penduduk yang dipimpin oleh Ahmadin pergi ramai-ramai bertemu dengan Pak Salim, agar Pak Salim mencarikan solusinya bagaimana agar hantunya Umar yang masih membangunkan sholat subuh di kampung itu tidak ada lagi. Akhirnya, Pak Salim mencoba menenangkan para warga dengan berjanji bahwasanya nanti malam dia serta Mat Sani akan berusaha bicara dengan hantunya Umar agar tidak kembali membangunkan orang untuk sholat subuh di kampung itu, dan agar arwahnya Umar kembali ke sisinya. Biar saya sama Bang Mat Sani menyuruh si Umar pulang ke tempatnya. Menjelang waktu sholat subuh, Pak Salim serta Mat Sani mencoba menunggu kehadiran hantunya Umar untuk membangunkan orang lain untuk sholat subuh. Tidak menunggu waktu lama, akhirnya yang ditunggu hadir di depan mereka. Pak Salim berusaha untuk mengingatkan kepada Umar bahwasanya dia sudah meninggal. Rip. Lo, Rip. Lu, Mar? Iya. Kenapa lu masih ada di sini? Gua mau bangunin orang-orang sholat subuh, Rip. Pak Salim mengingatkan dalam membangunkan orang sholat subuh sudah bukan tugasnya Umar lagi. Dia harus pulang ke asal. Pulang? Gua mau pulang kemana, Rip? Umar disuruh pulang oleh Pak Salim, akan tetapi dia tidak tahu harus pulang kemana. Akhirnya Pak Salim mengajarkan Umar agar menyebut nama Allah dan beristighfar, memohon ampunannya. Lu nggak tahu. Lu sebut nama Allah. Lu istighfar. Lu mohon ampunannya. Insya Allah akan lu diberikan jalan yang terang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Akhirnya Umar kembali kepada Sang Khalik dengan tenang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Memohonlah hanya kepada Allah. Allah adalah sebaik-baiknya pertolongan.